Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali ya. Lama sekali ini Pak Cek tidak menyapa teman-teman. Oke, Pak Cek dulu semangatnya ya. Mana semangatmu? Wah, ternyata semuanya masih semangat-semangat. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik ya. Ayo, masih ingat tema berapa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7. Ya, benda, hewan, tanaman di sekitarku ya. Tema 7, silahkan anak siapkan bukunya ya. Terus kita sekarang mau belajar subtema berapa dan pembelajaran berapa ya? Yuk, hari ini kita akan belajar subtema 1 ya, melanjutkan kemarin. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Maka hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Ya, baik. Seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, sekarang Pak Cahyo minta anak-anak buka bukunya halaman 18. Ya, halaman 18. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Nah, ayo berlatih. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Mari anak-anak kita bedakan ya. Yang mana termasuk benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Oh, kepencet, maaf ya. Ya, coba nomor 1, bintang. Bintang itu masuk benda hidup atau tak hidup anak-anak? Iya, benar sekali. Masuk benda tak hidup. Silakan centang di belakang sini ya, anak-anak ya. Nah, sebentar. Kita centang ya. Diberi tanda centang ini ya. Centang seperti ini. Terus rantai. Rantai itu benda hidup atau tak hidup anak-anak? Iya, rantai itu benda tak hidup, maka kita centang di sini anak-anak. Iya, oke. Terus kalau pohon beringin, benda hidup atau tak hidup? Benar sekali, benda hidup. Maka kita beri centang di sini ya. Terus kepala banteng. Kepala banteng termasuk benda hidup atau tak hidup? Iya, termasuk benda hidup ya. Kita centang di sini. Terus yang terakhir, padi dan kapas. Apakah termasuk benda hidup? Iya, benar sekali. Kita beri centang di sini. Nah, bisa ya anak-anak ya. Oke, baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 19. Silahkan dibuka ya halaman 19 ya. Oke. Masih ingatkah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Gunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia. Nah, anak-anak, ini ada bagian yang bisa dipotong anak-anak. Silahkan nanti dipotong, terus ditempel di sini dan diurutkan. Urutan bunyi sila keempat Pancasila. Coba siapa yang masih ingat angkat tangan? Oke, baik. Nah, bunyi oke ya, jadi bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik, anak-anak pasti semua bisa nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tapi ini nanti boleh dikerjakan kalau sama orang tua loh anak-anak loh ya. Nah, baik. Perhatikan simbol Pancasila berikut anak-anak. Halaman kita ini halaman 20 ya. Ya, halaman 21. Perhatikan gambar simbol Pancasila ini anak-anak. Lingkarilah gambar yang menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Ayo yang mana? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah
Yang mana? Ini dia anak-anak ya. Nah, yang kepala banteng. Oke? Itu kepala banteng merupakan sila keempat. Ya. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Oh, ternyata benda hidup itu butuh makan dan juga apa? Bergerak. Itu salah satu ciri makhluk hidup. Nah, kayak kita kan termasuk benda hidup. Kita juga bergerak, kita juga makan, ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Silahkan dibuka halaman 22 dan 23. Oke, baik, perhatikan ya anak-anak ya. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya ya. Nah, silakan anak-anak boleh bertanya pada ayah atau bunda atau juga kakaknya. Nanti kalau sudah ketemu cara geraknya bagaimana, terus makanannya apa, tulis di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Contoh ya, ini sayur. Kalimatnya seperti apa contohnya? Nah, aku suka makan sayur. Nah, anak-anak bisa menuliskan di sini ya. Pak Jo sudah membacakan. Aku suka makan sayur. Bisa ya anak-anak ya? Nah, kalau ini buah, ada yang bisa membuat kalimat? Iya, benar sekali. Boleh sama dengan yang tadi di sayur tadi ya. Jadi seperti ini. Aku suka buah-buahan. Iya, benar sekali. Atau ini ya. Ini minum apa ini? Iya, susu. Maka jadinya aku suka minum susu. Nah, hebat. Ini contoh yang dicontohkan oleh ini contoh yang ada di bawah ini ya. Contoh Dayu. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Benny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Yuk, kita hitung yuk. Halaman 24 dan halaman 25. Nah, anak-anakku semua, silahkan anak-anak, ini untuk penugasan ya, ayo berlatih. Silahkan anak-anak hitung berapakah banyak buah yang ada di gambar ini. Tuliskan berapa banyaknya. Dan tulislah lambang bilangan dan juga nama bilangan ya. Contoh ini, buah apelnya ada berapa anak-anak? 44. Ditulis di sini lambang bilangannya 44. Kemudian tulislah nama bilangannya. Oke, 44. Oke. Nah, ini juga begitu juga dengan ada di bawahnya ini ya. Terus bagian bawah ini jangan lupa ini nanti juga ditulis ya. Ditulis, ini diminta untuk menuliskan nama bilangannya. Kalau ini diminta untuk menuliskan apa? Lambang bilangan. Terus kemudian ini tulislah nama bilangan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 25. Anak-anak, silahkan ini diurutkan ya, nomornya diurutkan. Nah, terus ini kok masih kosong-kosong? Cara ngurutinnya bagaimana? Potonglah bilangan-bilangan yang ada di bawah ini, digunting ya, terus ditempel. Ya, ditempel di sini sesuai dengan urutan bilangannya. Apakah semuanya bisa? Alhamdulillah, semua bisa ya. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Silakan dibuka halaman 27. Nah, baik ya, perhatikan anak-anak, kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Nah, amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Yuk, kita lihat yuk. Ini ada gambar apa? Kucing apa singa ini? Oh, ini anak singa. Perhatikan anak-anak. Ada singa kecil, lama-lama menjadi singa anak-anak, terus kemudian menjadi singa
dewasa. Terus kemudian ini ada apa anak-anak? Ada pohon pisang. Awalnya pohonnya hanya bertunas kecil, kemudian tumbuh, kemudian dan bertumbuh menjadi pohon pisang yang besar. Nah, sekarang lihatlah. Ini ada apa? Gambar anak-anak, ya. Ini ada gambar bayi, terus kemudian bayi kecil ya, kemudian bayi yang merangkak, terus kemudian ada anak kecil dan anak besar. Nah, anak-anakku semua, perhatikan gambar-gambar ini. Apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Nah, benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa benda hidup itu bertumbuh anak-anak. Dari yang awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Itu namanya bertumbuh ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke halaman 28 dan 29. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Nah, hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat bertambah besar ya. Jadi kalau misalkan anak-anak punya mainan boneka ya, dari anak-anak bayi sampai dengan anak-anak sekarang sudah kelas 1, pasti besarnya tidak bertambah ya. Karena apa? Benda tak hidup itu tidak bisa bertumbuh. Beda sama kita. Pakaian bayi kita dulu kalau kita pakai sekarang masih cukup apa tidak? Tidak cukup. Nah, ini ya. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, contoh ini. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Coba anak-anak bisa mengerjakan di sini bersama ayah bunda ya. Misalkan ini, bunga mawar lani lebih, apa ini? Lebih kecil ya? Lebih pendek, maaf. Lebih pendek daripada bunga mawar Siti ya. Begitu juga yang berikutnya, silakan anak-anak boleh menuliskan di sini ya. Nanti boleh dikerjakan dengan bersama ayah bunda. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 30 nggih. Oke, perhatikan anak-anak. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Nah, anak-anak ini boleh dipraktekkan ya. Ini seperti kayak mau kegiatan olahraga itulah anak-anak ya. Siapkan garis start, berdiri tepat di garis start, berjalanlah sampai hitungan 8, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Jadi ini sama-sama berjalan 8 langkah. Pastinya setiap langkah setiap anak itu pasti panjangnya berbeda-beda. Anak-anak boleh mencobanya dengan teman-teman ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 31. Nah, di halaman 31 ini kita akan bernyanyi. Anak-anak suka bernyanyi? Ya, baik ya. Perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Kok bisa? Nah, ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Coba anak-anak, ini ada lagu Topi Saya Bundar. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Coba siapa yang sudah hafal angkat tangan. Wah, ternyata semuanya sudah hafal ya. Yuk, sekarang kita nyanyi bersama-sama.
Siap. Sebentar. Ini kok di bawahnya ada garis-garis ya? Ada garis pendek, ada garis panjang. Maksudnya apa ya? Ini Pak Ca jelasin dulu ya. Syair dengan tanda pendek diganti menjadi kata ta. Syair dengan tanda panjang diganti dengan, oh ini maksudnya ini buat permainannya. Tapi ini anak-anak, Pak Ca jelaskan dulu ya. Kalau yang garis-garisnya pendek, nanti dinyanyikan secara pendek. Terus kemudian yang garisnya panjang, nanti dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Oke, baik. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, ya kan anak-anak? Ternyata ada bunyi yang panjang, ada bunyi yang pendek. Enak kan kalau kita bisa menyanyikan mana yang bunyi pendek, mana yang bunyi panjang. Jadi nadanya jadi lebih apa? Nadanya lebih enak didengar. Oke, kita lanjutkan. Ternyata kita sudah masuk ke penugasan anak-anak ya. Baik anak-anakku semua, untuk penugasan pelajaran tematik hari ini yaitu kerjakan latihan soal halaman 24 sampai dengan 25 pada buku paketmu. Terus kirimkan foto hasil penugasan ke grup kelas masing-masing ya. Jadi setelah dikerjakan, tadi digunting-gunting dan tempel, kemudian difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Ya, anak-anakku semua, akhirnya sampailah kita di akhir pembelajaran tematik kita hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak semua tetap semangat belajar, rajin sholat ya, jangan sampai bolong-bolong sholatnya. Kemudian rajin ngaji, patuh pada ayah dan bunda, dan tentunya rukun dengan saudara. Baik anak-anakku semua. Oh ya, terakhir, jaga kesehatan ya. Ingat 5M ya, sekarang 5M ya. Apa itu 5M? Mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, terus memakai masker, menghindari kerumunan, dan lebih baik tidak bepergian dulu ya. Nah, itu anak-anakku semua. Silahkan tadi tugasnya dikerjakan. Hari ini juga jangan sampai ditunda-tunda. Baik, marilah kita akhiri kegiatan belajar tematik kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.